Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Berjumpa lagi di channel saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas cara menghitung iklan di Lazada ya. Kemarin banyak juga yang nanya di konten-konten saya sebelumnya untuk cara menghitung iklan di Lazada. Nah, pada kesempatan ini saya akan kasih bocorannya ya, rumusnya untuk cara menghitung iklan di Lazada bagus apa enggaknya. Tapi sebelumnya pertama-tama rekan-rekan semuanya harus tentukan dulu profit keuntungan bersih produk rekan-rekan semuanya ya. Ingat, keuntungan bersih ya, bukan keuntungan kotor. Profit kotor bukan ya. Ini keuntungan bersihnya. Artinya udah sisa, udah dipotong biaya packing, pila jada dan lain-lain. Nah, rekan-rekan semuanya berapa persen keuntungan bersihnya? Nah, tentuin dulu sebelum kita lanjut ke pembahasan. Nah, jangan lupa bantu like dan subscribe-nya bila video-video saya berguna dan kabari yang lainnya juga ya. Oke, kita lanjut saja ke pembahasannya. Nah, yang akan dipakai pada kesempatan ini saya akan menggunakan indikator eh, ROI. Ya, ROI adalah rasio penghasilan dibagi pengeluaran dari promosi kita. Nah, atau sama dengan bahwa ROI itu penghasilan dibagi pengeluaran iklan ya. Itu di mana adanya? Yaitu di menu laporan iklan di Lazada ya. Nanti rekan-rekan semuanya tinggal ambil datanya di rangkuman iklan Lazada ya. Nah, dengan rumus ini kita bisa menyimpulkan bahwa kalau ROI iklan kita semakin tinggi dari ROI toko, berarti semakin bagus. Artinya semakin cuan ya. Nah, pertanyaannya rumusnya seperti apa? Kalau ini yang di atas ini kan rumus ROI iklan. Kalau ini rumus ROI toko kita. Dengan rumus 1 dibagi margin profit. Nah, rumus ini nanti saya akan buktikan bahwa rumus ini sudah benar ya. Oke, cara perbandingannya berarti kita harus mengetahui dulu ROI iklan kita. Tinggal masuk saja ke Seller Center, di situ langsung masuk ke promosi berbayar. Lalu klik atur campaign, lalu set 30 hari terakhir. Nanti akan muncul yang paling atas seperti ini tampilannya ya. Ada pengeluarannya berapa, terus impresinya berapa, kliknya berapa, CTR-nya berapa, pendapatannya berapa, dan lain-lain. Nah, yang untuk bahan acuan kita yang ini. Jadi ROI iklan kita berapa. Setelah kita mengetahui ROI iklan kita, misalkan ini 12,33, berarti kita harus mempunyai pembanding dengan ROI toko kita. Nah, kalau ROI iklan ini semakin besar dari ROI toko kita, itu berarti semakin baik ya. Nah, rumusnya untuk menghitung ROI toko sama dengan 1 dibanding margin profit. Contohnya, misalkan rekan-rekan semuanya margin profit bersihnya 15%. Nah, dikarenakan ada PVN 11% untuk setiap top up iklan kita, maka rumusnya kita harus tambahkan PVN-nya ya. Untuk rumusnya jadi ROI sama dengan 1 dibagi margin profit kali 1,11 atau 11% ya. Jadi ROI sama dengan 1 dibagi 15% karena margin bersihnya 15% kali 1 kali 11 sama dengan 7,4 ya. Jadi ini udah ketahuan. Jadi kalau margin profit bersihnya 15% berarti ROI toko kita 7,4. Kalau kita bandingkan dengan data iklan dari Lazada, misalkan saya mempunyai toko saya tadi data yang tadi marginnya 15% ya, berarti saya masih cuan ya, masih bagus iklan ini. Tinggal kita teruskan saja karena iklan ini udah bagus ya.
karena batas bawahnya 7,4 ya. Nah, selanjutnya untuk margin profit bersih 20%, kita tinggal hitung lagi seperti tadi. Itu dikena ROI-nya dikena 5,55%. 5,55 ya. Untuk ROI toko kita. Ya. Nah, kalau kita mau untung, berarti kan ROI toko harus lebih besar dari ROI iklan. Nah, gitu aja. Jadi kita tinggal bandingkan saja. Kalau kita mempunyai profit 15%, berarti batas ROI-nya 7,4. Tinggal bandingkan dengan ROI iklan di iklan. Kalau ROI di iklan lebih besar, itu lebih bagus. Berarti kalau punya margin bersih 20%, berarti ROI toko kita 5,55. Terus kita bandingkan dengan ROI iklan kita. Kalau lebih dari 5,5 berarti kita masih bagus ya. Tinggal gitu saja. Jadi untuk pembandingannya. Nah, selanjutnya dikarenakan kan rekan-rekan semuanya bertanya bahwa rumus ROI toko itu benar apa enggak sih? Makanya kita harus membuktikannya dengan pembuktian terbalik ya, supaya gak ada keraguan di antara kita. Nah, misalkan gini, misalkan kita top up 100.000 plus PPN kan 111.000 ya. Misalkan jika 100.000 top up 100.000 habis dan menghasilkan ROI iklan 7,4. Nah, kita tinggal hitung saja ya. ROI tadi bahwa rumus ROI iklan, ROI sama dengan penghasilan ADS iklan dibagi pengeluaran iklan. ROI-nya kan udah ketahuan ya, 7,4 sama dengan penghasilan iklan dibagi 100.000 ya pengeluarannya. Bukannya ya, karena yang dipakai kan nominal ininya ya, nominal top up-nya. Oke. Nah, di sini penghasilan berarti tinggal kita masukin, kita rubah. Penghasilan sama dengan 7,4 kali 100.000 ya, berarti penghasilannya di angka 740.000. Nah, dari data di atas, kalau margin 15%, ROI toko kita kan 7,4. Nah, dari contoh ini ROI ADS-nya kan 7,4. Berarti ini kan 50-50 ya. Sama berarti nilainya. Artinya kalau sama ini harus nilainya sesuai sama pengeluarannya. Berarti harus seimbang. Nah, jadi cara mengetahuinya gampang. Jadi kalau marginnya toko kita 15% ya, dari 740.000 rupiah tadi penghasilan iklannya, itu berarti kan 111.000. Nah, pengeluaran iklan tadi kan 111.000, karena walaupun kita iklan 100.000, karena kan yang dibayar 111 ya. Ya, kalau ini nilainya sama dengan ini, berarti ini rumusnya sudah benar. Karena ROI iklan sama dengan ROI toko itu nilainya sama, dan ketika diuangkan pengeluarannya juga harus sama. Nah, kalau sama-sama gini berarti rumus ini sudah benar. Nah, rekan-rekan semuanya jangan salah membedakan di sini karena ada dua rumus ya. Untuk menghitung rumus ROI toko itu menggunakan rumus 1 dibagi margin profit kali 1,11, dan untuk menghitung rumus ROI ADS iklan adalah penghasilan iklan dibagi pengeluaran iklan. Nah, kita tinggal fokus saja ke rumus ROI toko kita aja ya untuk perhitungannya, karena untuk ROI yang di iklan kan kita tinggal ambil aja datanya dari rangkuman iklan kita. Yang penting rekan-rekan semuanya tentuin dulu margin profitnya toko masing-masing, lalu hitung ROI tokonya masing-masing, lalu bandingkan dengan hasil iklan ROI di Lazada ya. Kalau semakin tinggi berarti itu semakin bagus ya. Nah, saya selalu mengingatkan apabila ingin
tahu cara menghitung margin profit kita ataupun menghitung HPP kita, bisa cek video saya sebelumnya ya. Di situ saya udah jelasin sejelas-jelasnya ya. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Nanti kita akan bahas bareng-bareng ya. Mungkin itu saja. Jangan lupa bantu like dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.